kami memberikan pernyataan sikap perlawanan terhadap unggahan media YouTube Quotient TV yang diucapkan oleh Bapak Alvin Lim di detik ke-12, di menit ke-12 detik 50 sampai dengan menit ke-13 detik ke-10 menyatakan pramugari Menyambi sebagai PLCR. Dengan ini kami memberikan somasi kepada Bapak Alvin Lim yang sudah kami kirim per hari ini. Kemudian kami akan membacakan somasinya, akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Adlina. Baik, somasi akan saya bacakan kepada pemilik akun Quotient TV dan Bapak Alvin Lim. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Quotient TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari Menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Berikut somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Oke. Bisa dipegang. Jadi somasi yang sudah kami kirim per hari ini kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient TV Pusat LQ Law Firm Center. Kami harapkan 2 kali 24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada 2, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Cukup? Baik, ini ada press release yang akan dibacakan oleh rekan saya. Beliau terakhir bertugas sebagai pramugari haji. Bayangkan bagaimana pramugari haji mengantarkan jemaah haji. Jemaah haji saat dia antarkan. Keluarga besar itu tanggapannya gimana, Pak? Sampah itu mah, Mas. Dia bilang ada 8.000 pramugari. Coba bawa 100.000. Iya, coba bawa 100.000 ke Polda. Dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang Novi, kamu adalah p***. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah p***, saya berarti nuduh dia p***. Tapi pertanyaan saya adalah ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Hati-hatilah. Ya.
kalau orang kaya, ya konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan di situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris ya, tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement, karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim, ya. Anda jangan bergelimangan pansos, ya, di perkara orang. Anda cari aja perkara lain. Dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arief Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Ini pesan keras saya dengan Hotman Paris. Selalu ikut campur dengan perkara orang. Ya, Anda sudah terkenal, Anda sudah kaya, kita udah tahu. Nggak usah dipromoin terus. Bosan dengarnya. Ya Hotman Paris. Ini peringatan saya dari pengacara Cowboy. Dan Anda head to head dengan saya pada perkara Rasman Arief Nasution. Itu aja. Dan Anda kemarin sudah gagal ya memenjarakan Rasman Arief Nasution. Jadi itu nggak usah banyak ngoceh, ya Hotman Paris. Jadi Anda urus saya sendiri gitu. Anda sebagai senior tolong tahu diri ya. Malu sama kami junior. Makasih. Saya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Saya akan datang ke sana. Saya akan cari tahu kasus kamu sebelumnya. Kenapa kok bisa stop? Karena informasi yang saya terima, lu punya oknum orang-orang Mabes. Lu punya oknum Mabes yang membela lu. Ya, gue mau lihat siapa oknum lu. Gue mau lihat siapa oknum lu di Mabes, ya. Mau dia jenderal sekalipun akan gue copot nanti. Lu lihat aja, ya. Lu lihat, tunggu tanggal mainnya, ya. Gue udah copot berapa jenderal. Lu lihat, lu baca Tempo, ya. Jenderal Kejaksaan bintang 2 copot, ya. Jenderal Kepolisian bintang 1 udah beberapa yang copot, gue copot-copotin di situ, ya. Jadi Novi, ya kan? Lu kalau mau berbuat kejahatan, kalau lu ketemu lawannya gua, wah lu suwe. Jadi Novi, ya kecuali lu punya resource keuangan yang tidak terbatas, ya, jangan lu coba-coba lawan gua. Ya, jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur. Ya, gua kasih lu contoh itu Henry Surya. Henry Surya nyolong 107 triliun. Duit lu sama dia seberapa banyak? Ya. Lu pikir lu punya cyber army, lu pikir Henry Surya nggak punya cyber army. Ketika gua serang Indo Surya, cyber army dia lebih gila daripada lu. Ya, lebih banyak. Ya, dan serangan dia tuh lebih intens, bukan cuma lu doang. Lu cuma medsos doang. Ya, yang dimana gua tinggal matiin medsos gua, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Henry Surya beda. Dia kirim ormas. Dia kirim oknum polisi, ya. Tiba-tiba gue ada lapor polisi, belum apa-apa, udah naik sidik, baru 1 minggu. Wah hebat, hebat. Itu pun nggak menang lawan gue, bos. Dia keluar, 2 minggu kemudian gue jeblosin lagi ke dalam. Ya gue kasih tahu lu, ya jangan lu coba-coba. Ya, lu posisi yang salah, lu sekarang nyolong dan ngerampok uangnya Agus. Segera lu kembalikan. Segera lu punya etikat baik. Ya. Kalau gue udah turun tangan, habis lu. Ya, bukan hanya secara pidana habisnya, secara perdata pun juga akan gue habisin lu. Ya, aset lu kalau lu punya apa juga akan gue habisin di situ. Ya, untuk mengganti apa yang lu colong dari klien gue. Karena kalau perdata nanti bukan cuma materialnya doang, ada yang namanya imaterial. Ntar, maka kedudukan hukum dananya tapi dampaknya orang Ini pengobatannya diterhambat jadinya. Kita sepakat besok pengobatan, bikin akta, mau nggak? Tapi pilihkan pihak-pihak tadi, kami sepakat loh. Kan saya jawab Pak. Ya, jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Bang. Ini dari sisi undang-undang. Sumpah ini si Alvin Lim ngapain coba dikit-dikit heboh kasih uang, dikit-dikit heboh ganti uang. Ya kalau lu banyak duit ngapain lu hebohin tuh duit donasi? Kasihin aja ke Agus, udah simple, selesai masalah. Perkara donasi 1,5 M, dia mau bikin petisi aja 3 M, ya aja 3 M itu kasihin aja ke Agus. Selesai kan? Lagian nih acara 2 CCTV nih ngadi-ngadi nih. Kemarin udah bener-bener ditengahi sama Kemensos, ini dibikin-bikin kisruh lagi kan? Pihaknya si Agus masih kekeh banget kalau duit itu duit hak dia.
Kan udah dijelasin dari Kemensos, Teh Novi bukan menguasain duit itu, cuman mau ngontrol doang, biar nggak disalahgunakan, paham nggak sih? Tolong dong tetangga pengacaranya Agus, tolong sampein nih ke pengacaranya nih, kayaknya nggak paham-paham gitu. Satu lagi yang bikin gue kesel di sini, hostnya ini nggak netral, ngebela ke pihak sebelah. Di mana-mana host itu menengahi, bukan ngajak debat. Ini hostnya ngajak debat. Kayaknya akun host ini butuh silaturahmi dari para netizen deh kayaknya. Kesel banget gue nonton ini debat. Jadi nih Kemensos kemarin apaan? Nggak selesai masih masalahnya, masih didebatin lagi kayak awal gitu. Yuk para netizen coba kalian komen gimana pendapat kalian. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang Novi Pratiwi dan Alvin Lim ya. Yaitu kenapa alasan Alvin Lim melaporkan Novi gitu loh. Apa alasannya melaporkan Yayasan Novi? Jadi akan saya singkat ya alasan Alvin Lim. Jadi begini, setiap yayasan itu ada masing-masing bagian. Ya, kalau yayasan untuk anak-anak yatim piatu, khusus yatim piatu. Kalau yayasan ODGJ, khusus ODGJ. Kalau untuk anak orang cacat, khusus yayasan cacat. Jadi setiap yayasan itu beda-beda. Ya, tidak bercampur yayasannya. Nah, untuk Novi ini yayasan ODGJ, gitu loh ya. Nah, ketika dia menangani ODGJ, ternyata di situ juga ada 10 bayi. Entah bayi itu dari ODGJ atau bukan, ada 10 bayi tahun 2023 lalu digerebek ya oleh Reskrim dan juga Dinsos. Ternyata ditemukan 10 bayi. Nah, itulah ternyata setelah dicek bayi-bayi tersebut tidak terdaftar gitu loh. Itu yang disebut Bapak Alvin Lim ilegal, ya tidak terdaftar. Kemudian kalian bilang, nggak apa bang, yang penting kan mau nolong bayi bang, mengasuh. Bukan begitu maksudnya. Kalau bayi-bayi itu tidak terdaftar, dari mana orang tuanya siapa dan mau dibawa kemana, takutnya nanti kalau ada penjualan anak, maka tidak akan diketahui gitu loh. Ya, jadi harus jelas di mana daftar anak-anak bayi tersebut gitu loh. Ya, itu maksud Bapak Alvin Lim. Dan Novi tidak terdaftar sebagai yayasan yatim piatu, dia yayasan ODGJ. Dan bayi yang ditemukan lebih dari 10 gitu loh. Jadi harus terdaftar. Ya, itu yang dipermasalahkan. Begitupun dalam kasus Agus. Agus ini bukan ODGJ, dia matanya cacat. Namun ternyata Novi menyimpan di yayasan dia uang donasi Agus. Itu juga sudah salah dalam pandangan Pak Alvin Lim, karena beda gitu loh, beda kerjanya antara yayasan Novi dengan Agus ini. Jadi tidak bisa semua hal dirangkap dalam satu yayasan gitu loh. Yatim piatu, cacat ya dalam satu yayasan. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Alvin Lim. Ya, makanya bisa digerebek tahun lalu. Dan kata Pak Alvin Lim, ini sudah diproses, tapi prosesnya belum selesai, proses hukum Novi ini, tapi tidak dilanjutkan. Itu dicurigai oleh Pak Alvin Lim menerima sogokan gitu loh. Ya, itu yang dicurigai oleh Pak Alvin Lim. Itulah yang mau diusut dan mau dilanjutkan pengusutannya oleh Pak Alvin Lim gitu loh. Kasus Novi masih berjalan tapi berhenti gitu loh, nggak dilanjutkan, tapi kasusnya belum selesai. Itu pandangan Pak Alvin Lim. Jadi itu yang mau